Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Pagi hari ini, kami ingin kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema berhati-hati dengan perkataan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat ke-16 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pada satu ketika, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Matius 15 ayat ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Seringkali hal ini menjadi satu bukti bagi kita sendiri terhadap kondisi hati kita yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari, jika kita mau berlaku jujur, maka perkataan mulut kita akan menunjukkan kondisi kesehatan hati nurani kita yang sebenarnya. Sepandai-pandainya kita bermain sandiwara dengan bermulut manis, pada satu ketika, terutama saat-saat kita sedang terjepit, sedang putus asa, atau bahkan mungkin sedang merasa sangat nyaman, maka terkadang tanpa kita sadari, perkataan-perkataan yang mencerminkan isi hati manusia yang apa adanya akan keluar tanpa dibuat-buat dari mulut kita. Caci maki, sumpah serapah, keangkuhan, atau ucapan bibir yang sombong dan meninggikan diri sendiri akan tercetus dari mulut bibir manusia. Betapa berbahayanya jika perkataan yang keluar adalah perkataan salah terhadap Tuhan. Pada zaman Maleakhi, ada sekelompok anak-anak Tuhan yang mungkin karena sudah terlalu lelah dengan tekanan hidup, maka mereka berbicara satu sama lain dengan perkataan yang kurang ajar. Demikian. Maleakhi pasal 3 ayat ke-13 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mengapa mereka menyebut sia-sia beribadah kepada Allah? Atau berkata, apakah untungnya untuk memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan? Mereka bahkan menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah dan mujur orang-orang yang berbuat fasik, sebab dengan mencobai Allah pun orang fasik itu luput juga. Dapatkah saudara melihat betapa kecewanya mereka? Kekecewaan dan tekanan yang telah mereka alami mampu menumpahkan isi hati mereka yang sesungguhnya, yaitu hati yang tidak pernah menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebaliknya, jika ada rasa hormat dan takut akan Tuhan, manusia akan hidup dan berkata-kata dengan kehati-hatian dan benar.
Mereka akan memandang sebagai keuntungan hidup beribadah kepada Allah. Pandemik yang melanda bangsa-bangsa di muka bumi telah membawa begitu banyak penampian di antara anak-anak Tuhan, termaksud di Indonesia juga. Tekanan dan penderitaan telah menyingkapkan isi hati manusia yang sesungguhnya. Namun juga kenyamanan beribadah online sambil mengerjakan ini dan itu yang dirasakan oleh banyak anak-anak Tuhan telah memupuk mereka menjadi sangat tidak menghormati waktu-waktu khusus untuk beribadah. Dan mungkin hal itu pun tidak kita sadari. Pagi hari ini, bukalah hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Uji hati kita sendiri dengan memperhatikan perkataan mulut kita sendiri yang terkadang keluar begitu saja tanpa kita sadari. Adakah kita menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Taruhlah rasa hormat dan takut akan Engkau lebih lagi di dalam hatiku. Amin. Jesus loves you and so do I.